1, 2, 3. Halo, selamat datang di Serangkai Cao Channel bareng Kardiasa. Dan kali ini kita lagi ada segmen movie review. Dan aku akan nge-review film The Hunger Games Ballad of the Songbirds and Snakes. Dan ini adalah film prequel dari triloginya Hunger Games yang diperankan oleh Jennifer Lawrence. Buat kalian yang belum nonton Ballad of the Songbirds and Snakes, nanti kalian bisa tonton sampai aku ngasih part sinopsisnya dan juga mungkin mid review aku buat film ini. Buat kalian yang udah nonton, kalian bisa nanti lanjut ke bagian spoiler review ataupun kita ngobrolin soal film ini. Dan ini adalah review dari Serangkai Cao Channel, tapi sebelum itu kita opening terlebih dahulu. It's a mystery, and mysteries have a way of driving people mad. Nah, kali ini datang dengan film prequel, yaitu Hunger Games The Ballad of the Songbirds and Snakes. Ini buat kalian yang nggak tahu, ini adalah prequel dari trilogi seriesnya Hunger Games ya. Jadi ini kalau kalian harusnya udah pasti tahu lah ya, karena ini film juga udah pernah tayangin di TV juga gitu. Dan ini tuh zaman-zamannya Maze Runner, kemudian Divergent, kemudian film-film apokalip itu bener distopia. Ini tuh dulu pada tahun 2000, di sekitar tahun 2012 tuh lagi seru-serunya, 2012, 2014. Dan ini ada triloginya. Yang pertama itu yang diperankan oleh Jennifer Lawrence. Ada 4 film. Yang pertama ada Hunger Games, yang kedua ada Hunger Games Catching Fire, dan yang ketiga adalah Mockingjay. Ada 2 film yang Mockingjay part 1 dan juga part 2. Jadi buat kalian yang belum nonton, karena The Ballad of Songbirds and Snakes ini ada film prequel. Jadi cerita 64 tahun sebelum triloginya Hunger Games, yang menceritakan karakter Presiden Snow yang merupakan antagonis utama di film Hunger Games trilogi yang pertama gitu. Dan kalau kalian nggak nonton Hunger Games yang triloginya pertama, kalian mau nonton ini sebenarnya bisa, tapi lebih baik aku saranin buat kalian nonton ya film yang pertamanya dulu, yang Hunger Games yang pertama gitu. Itu buat kalian bisa nanti mempunyai bayangan terkait dunianya gitu, karena di film Hunger Games yang pertama itu lebih dijelaskan dunianya, distopianya, world buildingnya Hunger Games, di mana mereka itu terbagi menjadi 12 distrik, kemudian ada sistem tribute gitu untuk bertarung dalam sebuah arena gitu. Nah, karena nanti di sini tuh nggak terlalu banyak menjelaskan detail terkait hal itunya, dan karena ya anggapannya orang-orang udah paham terkait Hunger Games itu apa. Jadi buat kalian yang memang belum nonton Hunger Games yang triloginya pertama, kalian bisa tonton yang pertama dulu aja gitu. Dan nanti setelah nonton yang pertama, kalian bisa lanjut nonton ini dulu yang Ballad of the Songbirds and Snakes. Tapi kalau kalian mau nonton 4 film pertama yang terlebih dahulu, trilogi yang pertamanya baru nonton ini juga nggak masalah gitu. Karena aku tetap saranin kalian nonton sih untuk yang triloginya, karena itu film keren, bagus banget gitu. Aku itu salah satu film distopia yang bagus. Kalau kalian suka Maze Runner, kalian suka Divergent, kalian pasti suka Hunger Games ini kayak gitu. Nah, kita masuk kepada sinopsisnya gitu terlebih dahulu kali. Mungkin aku ceritakan dulu bahwasanya di dunianya Hunger Games itu terbagi menjadi 12 distrik. Sebenarnya nanti ada spoiler, biar nggak spoiler ya, aku sebenarnya 12 distrik aja. Ada 12 distrik yang terbagi, dan juga ada capital atau ibu kotanya, bisa dikatakan seperti itu, yang mana secara hidup dan kesenjangan otomatis ya dikuasai oleh para capital. Capital ini orang-orang yang kaya, yang punya jabatan kedudukan penting untuk mengatur negara itu. Dan distrik itu dibagi menjadi 12 distrik. Biasanya tiap distrik itu punya kayak ciri khasnya masing-masing. Kayak misalkan distrik 6 sebagai penambang, distrik 7 sebagai petani, hal yang kayak gitulah gitu. Dan intinya mereka semuanya diatur oleh capital gitu. Dan ada pada satu masa ya, dulu kan terjadi perang gitu, sampai kemudian dimenangkan oleh pihak capital, dan akhirnya membuat sebuah sistem pemerintahan untuk apa ya istilahnya, biar setiap orang tuh ingat gitu, dulu pernah terjadi perang bersaudara, pemberontakan seperti itu. Dibuatlah permainan namanya Hunger Games, di mana tiap distrik itu nanti akan dipilih 2 orang atau tribut gitu, laki-laki dan perempuan, bisa siapa aja karena acak banget, bisa anak-anak, bisa orang tua gitu, bisa remaja, yang mana mereka nanti akan dipertarungkan satu sama lain di sebuah arena, dan yang menang akan diberikan kayak distriknya itu akan diberikan kemewahan
bukan ya istilahnya lebih lah dibandingkan distrik lainnya. Jadi kayak memberikan harapan kepada warga-warganya untuk ya istilahnya ada harapan gitu dengan cara mereka bisa memenangkan Hunger Game itu gitu, yang mana tentunya ini bukan sesuatu yang disukai para masyarakat di distrik lah ya. Intinya kan ini mereka disuruh bunuh-bunuhan satu sama lainnya, walaupun tiap tahun ada 2 perwakilan kayak gitu. Nah, di cerita trilogi Hunger Game yang pertama itu adalah karakter musuh antagonis utamanya adalah si Snow, Presiden Snow. Itu orang yang menjabat sebagai presiden dan juga mengatur semua perjalanannya Hunger Games gitu, dan ya banyak orang yang nggak suka juga ya tentunya. Dan di sini itu di The Ballad of Songbirds and Snakes ini akan menceritakan gimana sih perjalanan si Presiden Snow sampai akhirnya dia ya menjadi antagonis utama. Karena kalau kita melihat trailernya nanti kita kayak diceritakan terlebih dahulu bahwasanya Presiden Snow itu ya bukan sosok yang kita kenal sekarang dalam trilogi pertama yang menjadi musuh dan sedingin itu. Di sini nanti akan banyak sekali intrik berkaitan dengan masalah polemik politik dia, istilahnya keluarga dia, dan juga ada bumbu-bumbu asmara dengan salah satu peserta Hunger Game. Dan ini Hunger Game yang ke-10, di trilogi pertama itu Hunger Game yang 74, jadi jenjangnya jauh banget, dan ini kayak awal-awal Hunger Games itu terbentuk kayak gitu, walaupun ini yang ke-10 ya. Dan ya itu sih yang mungkin bisa aku ceritakan. Ini awal mula dari cerita terkait karakter yang pada trilogi pertama menjadi musuh antagonisnya, dan di sini diceritakan kayak kalau kalian nonton Harry Potter, mungkin film ini adalah film yang menceritakan karakter Voldemort. Nah, mungkin simpelnya kayak gitu lah ya. Kalau aku bisa kasih mid score aku gitu untuk film The Ballad of Songbirds and Snakes, mungkin aku bisa kasih 8/10, karena tentu aja ini masih memberikan keseruan untuk bisa melihat Hunger Games di tahun ke-10 yang memang perbedaannya cukup banyak berbeda dengan yang di serinya Jennifer Lawrence gitu, dan itu memberikan gambaran perspektif yang berbeda dan keseruan actionnya dan juga yang masih menarik untuk bisa dinikmati. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian tonton dulu ke bioskop untuk bisa menikmati experience utamanya dari seri Hunger Games kali ini. Dan langsung aja, buat kalian yang belum nonton, kalian stop sampai di sini karena selanjutnya kita akan ngobrol, dan ini spoiler, tentunya spoiler review. Dan buat kalian yang udah baca bukunya, udah nonton filmnya, mungkin kalian bisa memberikan nanti di kolom komentar banyak perspektif yang kayaknya aku ingin tanyakan gitu untuk para pembaca buku. Apakah film ini sebagus itu, ataupun memang dari bukunya seperti apa bicaranya. Dan kita lanjut ke spoiler review untuk The Hunger Games, The Ballad of Songbirds and Snakes, dan ini adalah review spoiler dari Serangkai Sal Channel. Nah, kali ini yang pertama ingin aku bahas terlebih dahulu ada berkaitan dengan world buildingnya ya, dunia distopianya di tahun ke-10 Hunger Games ini, yang aku highlight banget di film ini tuh bisa aku bilang gagal memberikan dunia, menceritakan dunia secara utuh gitu. Karena kalau kita bicara Hunger Games itu kan kalau di trilogi awalnya kita benar-benar dilihatin ya di mana kehidupan di distrik, gimana pemandangan di Capitol gitu, ketika Haymitch itu ngobrol dengan para warga-warganya gitu, melobi para warganya, kan kita bisa kelihatan kan, apalagi pada saat Katniss awal-awal diajak keliling untuk melihat suasana Capitol orang yang begitu meriah kayak gitu. Nah, di sini tuh gagal memberikan gambaran itu gitu, utamanya di bagian Capitolnya gitu. Kita nggak diberikan gambaran Capitol di tahun itu tuh seperti apa gitu. Kan ya memang sih di sini diceritakan kalau ketertarikan orang terhadap Hunger Games itu sangat turun jauh gitu. Bahkan ini bisa dikatakan kayak Hunger Games itu mau dihapuskan gitu di tahun yang ke-10-nya, karena orang udah bosan melihat pertarungannya. Tapi ya itu yang gagal di sini, yang memperlihatkan ada shoot-shoot yang memperlihatkan kehidupan di Capitolnya itu gitu seperti apa itu. Kalau memang Hunger Games bukan menjadi pilihan utama lagi, ya apa gitu, maksudnya ngelihatin kotanya itu seperti apa kayak gitu, itu aja sih gitu. Dan setidaknya di sini tuh terlalu banyak ya shootnya itu, ya itu kan para murid-murid ataupun para mentor akademisinya dari sekolahnya si Snow itu gitu, yang melihat pertunjukan langsung dari Hunger Games-nya gitu. Kita nggak sama sekali nggak diberikan kayak shoot dari warga di distrik yang melihat
permainan Hunger Game itu, entah aku lupa atau enggak, tapi yang aku ingat yang nggak ada itu benar-benar warga Capital yang diperlihatkan nonton Hunger Game-nya gitu. Ya walaupun istilahnya Hunger Game itu kayak berkurang banget, setidaknya minimal adalah yang nonton orang, masih ada kok warga yang datang ke bagian yang di kebun binatangnya itu gitu ya. Dan kalau kita bicara world building itu sih yang aku cukup sayangin, itu aja sih, dari Capitalnya sendiri nggak bisa memberikan gambaran Capital di tahun Hunger Games yang ke-10 itu seperti apa kayak gitu. Tapi kalau secara eksplorasi Hunger Games-nya menurutku ya cukup sih. Makanya ini yang aku bilang setting Hunger Games-nya itu menarik di tahun ke-10 itu, apa ya, alat-alatnya masih yang sederhana, nggak yang sekarang sudah ada genetik monster-monster genetik, kemudian sistemnya udah sangat canggih. Tapi di zaman itu ya kayak Colosseum biasa yang mereka kayak tarung satu sama lain, yang mana bisa aku katakan memang agak ngebosenin gitu, karena ini yang kurang di film yang sekarang itu, apa ya, Hunger Games-nya itu memang secara cerita, secara konsep cerita kan diceritakan kalau Hunger Games-nya yang sekarang itu udah ngebosenin kan, membosankan sampai para warga Capital aja nggak tertarik buat nonton gitu. Nah, tapi ya jadi masalah cara film ini mendevelop Hunger Games-nya itu juga ngebosenin gitu. Padahal kita tahu film-film istilahnya kayak bunuh-bunuhan dalam sebuah Colosseum itu kan bisa jauh lebih menarik daripada ini gitu untuk setnya ini. Yang jadi masalah memang ya development karakternya gitu yang nggak muncul di film ini gitu. Karakter yang benar-benar disorot ya si Lucy Gray-nya aja sebagai main karakter, tapi untuk karakter-karakter sampingan lainnya itu nggak terlalu disorot di awal-awal. Kita nggak diberikan waktu untuk bisa dikenalin ke karakter-karakter lain selain Lucy Gray dan juga yang satu temennya itu. Kayak tiba-tiba kok ada karakter yang punya penyakit ini, tiba-tiba ada karakter yang agak ini gitu, itu kurang shoot aja. Jadi perkenalan para karakter Hunger Game-nya itu kurang gitu, karena terlalu banyak. Ya emang sih ini intriknya di antara Snow dan juga Lucy Gray, tapi karena intriknya itu antara Snow dan Lucy Gray, mereka lupa untuk memberikan porsi mengenalkan para peserta Hunger Game, yang jadinya apa? Jadinya ya ini apa namanya, pada saat pertarungan Hunger Game-nya itu kita kayak, loh, ada karakter ini, oh ini karakter ini, tiba-tiba karakter ini udah punya kelompok ini gitu, mereka ngebunuh Lucy Gray atau seperti apa gitu. Jadi kayak kurang menariknya di situ gitu. Nah, itu kan terkait settingnya dan juga world buildingnya terkait Hunger Game. Nah, aku yang nyatet lagi adalah tadi kan aku sedikit nyinggung berkaitan dengan karakter yang disorot. Nah, ini yang sama gitu yang tadi aku bilang, karakternya akhirnya banyak sekali yang kita tidak bisa diberikan keterkaitan sama si karakter ABC itu gitu, selain si Snow sama si Lucy Gray-nya gitu. Dan yang kelihatan jelas adalah satu teman-temannya Snow gitu. Di awal film itu, di awal-awal gitu kita diperlihatkan beberapa temannya Snow kan ya. Dan ada satu karakter yang memancing perhatian aku banget, yaitu yang cewek yang rambutnya pirang, kalau nggak salah badannya agak berisi, aku lupa nama siapa. Tapi itu tuh kayak punya, kayak kelihatan kalau dia tuh akan punya andil cerita yang besar di film ini gitu. Untuk aku yang nggak baca novelnya, aku nggak tahu ya. Makanya aku pas ngeliat karakternya, bagaimana cara dia ngobrol, oke, mikir, wah ini pasti nanti karakter ini akan berguna nih di sepanjang film. Entah, maksudnya akan punya peran penting gitu di film. Ternyata enggak gitu, malah yang muncul kan malah yang karakter yang agak Chinese, yang kemudian ngaku-ngaku idenya Snow itu dipakai sama dia, yang akhirnya mati digigit ular kan gitu. Tapi karakter yang penting kan satu itu, yang kedua sama temannya ya, yang siapa sih, yang sahabatnya si Snow itu. Tapi kalau yang karakter cewek itu, yang satunya lagi itu kok nggak muncul gitu, nggak penting. Ternyata nggak yang sepenting itu di film ini kayak gitu. Jadi banyak karakter yang menurut aku yang awal itu ditonjolkan, tapi ternyata di pertengahan sampai akhir itu kayak nggak punya efek gitu. Maksudku kalau memang ini film itu mau fokus ke beberapa karakter aja, harusnya ya karakter-karakter yang istilahnya nggak punya efek dalam jalan cerita nggak perlu ditonjolkan gitu. Jadi karena karakternya di si film ini terlalu banyak untuk kita bisa fokus di awal. Kita mau fokus kemana itu, kita kayak, aku pribadi aku bingung gitu, aku mau fokus ke mana gitu. Selain karakter Snow dan juga Lucy sama sahabatnya yang kelihatan banget ya di film dan juga di trailer kan ada tuh gitu. Jadi harusnya difokuskan pada beberapa karakter yang memang penting-penting gitu. Itu yang kekurangannya juga sama si dekannya juga gitu. Intriknya dengan si dekan Dean Casca Highbottom sama si profesornya dokter siapa lupa namanya, dokter Gaul. Nah, si
Higgbottom sama Dr. Gold itu juga menurut aku ya intrik dengan karakter Snow itu di film agak ngebingungin gitu, kayak patah entah kenapa aku kayak nggak punya intrik mereka, konflik mereka antara Snow, Higgbottom sama si Dr. Gold itu kayak kurang dapet aja sih. Dr. Goldnya juga menurut aku di film ini kayak nggak terlalu punya pengaruh dalam permainannya, kayak psikopat biasa aja, kayak psikopat, bahkan kayak planning mereka, kayak dia kayak nggak punya planning yang bagus. Entah ini filmnya gagal menceritakan atau mungkin si versi novelnya juga sekurang itu gitu planning dari Dr. Gold ini gitu. Padahal kan bisa dikatakan di sini adalah dia profesornya ya, istilahnya guru dari para mentor-mentor ini gitu. Dan juga kalau karakter Higgbottom kenapa istilahnya kayak acuh-acuh ya, itu nanti dijelaskan di bagian akhir film kan, alasan dia kenapa di film ini satu tidak menyukai Snow, kemudian yang kedua juga kayak setengah-setengah gitu penceritaan di awalnya, karena memang ternyata banyak ada satu sisi yang nanti diceritakan di akhir film gitu. Dan sebelum lanjut ke bagian itu ya, terus yang paling aku sorotin adalah hubungan karakter antara Snow dan juga Lucy Gray gitu, karena ini kan nanti impact di bagian akhir ceritanya. Jadi kita ngobrolin masalah temponya terlebih dahulu. Nah, di tempo film ini adalah salah satu tempo yang aku agak kurang suka sebenarnya dalam sebuah film, yaitu tempo dimana filmnya itu naik, konfliknya naik, keseruannya naik, kemudian pecah, habis itu turun, dan setelah turun, kalau film yang aku suka itu ya udah turun itu sebagai epilog gitu, epilog untuk mengakhiri filmnya. Kayak misalkan ya hampir sebagian film harusnya seperti itu, jadi kayak konflik utamanya yang dilihatin. Tapi kalau film ini tuh yang tipenya itu yang ada konfliknya kenceng banget gitu sampai pertengahan turun, terus habis turun itu kayak ada konflik lagi, tapi konflik yang di belakang itu tidak sebesar di konflik utamanya. Ini yang salah satu tipe konflik yang aku nggak suka, dan ini yang yang ada di film Ballad of Songbirds and Snakes ini. Yang aku maksud adalah keseruannya itu kan yang benar-benar muncaknya adalah di pada saat event Hunger Games ya. Kita nonton Hunger Games trilogi pertama, kita tahu ada film prequelnya yang kita harapkan, kan kita pasti punya harapan, wah gila ini pasti bakal pecah banget gitu di Hunger Games-nya kayak gitu. Dan emang seru gitu untuk melihat actionnya segala macam. Tapi ternyata setelah Hunger Games itu temponya ke belakang jadi kok agak lambat, dan konfliknya nggak sepuncak sebelumnya, kayak nggak setinggi sebelumnya gitu. Itu yang aku kurang suka dalam film. Jadi kayak kesan tuh kayak epilog tapi kepanjangan gitu. Dan ya walaupun memang secara kebutuhan cerita itu untuk menceritakan perubahan karakter Snow, tapi itu kalau dalam segi cerita itu agak kurang sih, jujur aja ya. Konflik di akhir itu nggak setinggi konflik yang di tengah-tengah, yang maksudnya di event Hunger Games-nya gitu. Yang itu yang makanya aku agak kurang suka. Dan aku juga ngelihat beberapa penonton ada yang ini kok kayak ngantuk terus pada ke toilet gitu di scene-scene di bagian akhir itu, padahal kan tuh scene yang harusnya bisa menggait penonton untuk bisa melihat kecambuknya atau perubahan karakter si Snow gitu. Tapi ya jatuhnya itu kayak menurutku antara bagian part itunya kepanjangan, atau yang kedua kurang bagus dalam memberikan konflik di akhir gitu untuk kita bisa terkait banget sama karakter Snow. Dan mungkin ada beberapa scene yang harusnya bisa disingkat aja sih di bagian akhirnya gitu, karena itu kayak terlalu panjang memperlihatkan scene-scene yang ya aku tahu sih untuk memberikan hubungan dengan si Lucy Gray, ketemu dengan Lucy Gray itu kayak terlalu plotnya terlalu banyak kayak gitu. Jadi akhirnya di bagian akhir-akhir itu agak membosankan. Nah, yang jadi masalah adalah perubahan plot akhirnya, di mana Lucy Gray-nya mengkhianati, kemudian si Snow-nya akhirnya yang awalnya udah ngorbanin semua gitu, kemudian jadi memutuskan untuk balik ke jahat, dan Lucy Gray-nya menghilang begitu aja. Ini aku udah baca beberapa review yang baca bukunya, kayaknya kesimpulanku sama gitu, yang mana perubahan karakter Snow ini terlalu cepat. Bukan, kan tadi walaupun aku tadi bilang ya di bagian endingnya itu emang agak terlalu lama, tapi terlalu lamanya itu tidak memberikan banyak konflik yang kita sendiri sebagai penonton, wah ini nih bener-bener yang akhirnya bisa ngerubah Snow. Itu yang kurang itu. Jadi konflik di bagian akhir itu menurutku kayak kurang untuk bisa memberikan intrik gimana akhirnya si Snow ini
kemudian beralih gitu dari yang sudah mencoba untuk merelakan gitu untuk bisa bareng Lucy Gray-nya lagi, dan kemudian akhirnya dihianati, dan cara Lucy Gray kemudian berpaling pun itu juga rada ambigu ya menurut aku, kayak apakah ya secepat itu gitu. Berarti kan mungkin ada aja gitu untuk scene-scene ataupun hal-hal yang harusnya bisa ditambahkan untuk konfliknya, untuk kita bisa lebih terikat antara karakter Snow dan Lucy di bagian akhir. Tapi karena gagal di bagian akhir, aku merasa kok kayak perubahan karakter Snow-nya itu terlalu cepat aja, terlalu mendadak gitu, dan kurang dapat aja gregetnya gitu. Ditambah di bagian akhir ketika dia ketemu Dean dekannya Casca Haybatum itu gitu, yang akhirnya dia ngeracunin si Casca Haybatumnya, kecepatan sih untuk bisa mereveal hubungan antara Casca Haybatum dan juga ayahnya Snow gitu, dimana kita udah capek sepanjang film, kemudian di bagian akhirnya itu diberikan kayak percakapan yang aku sendiri pada saat pertama kali nonton itu nggak nangkep gitu masalahnya di mana, karena ya mungkin baca subtitle ya itu jadi masalah juga sih, Casca Haybatum. Dan ternyata kan karakter Casca Haybatum itu akhirnya aku searching lagi tuh di Google, sebenarnya kenapa sih Casca Haybatum dan Snow ini, dan ternyata ya memang si Casca Haybatum ini kan dia nggak suka dengan Hunger Game gitu. Dia itu pencipta Hunger Game, tapi sebenarnya itu dia nggak ingin menciptakan Hunger Game karena dia itu kayak ngomongin konsep Hunger Game itu secara kondisi mabuk dan juga isinya bercandaan sama bapaknya Snow kan. Ternyata apa yang dia sampaikan secara candaan dan kondisi mabuk itu gitu ditulis sama si bapaknya Snow, dan kemudian diajukan ke Dr. Gold dan disetujui. Makanya si Casca Haybatum itu nggak suka sama Snow karena bapaknya gitu yang dulu mengkhianati dia gitu, dan dia harus menerima rasa bersalah karena konsep Hunger Game itu akhirnya diterapkan, dan dia setiap tahun harus melihat orang saling bunuh. Itu kan yang sebenarnya bagus banget, tapi entah kenapa kayak penyampaian di film ini agak kurang aja di bagian itunya gitu. Jadi kalau aku sendiri boleh kasih skor gitu, mungkin aku bisa kasih 7,5/10. Untuk secara film keseluruhan ini masih enak buat kita tonton, khususnya buat kalian pecinta seriesnya Hunger Game gitu. Kalau kalian nggak nonton seriesnya Hunger Game, mungkin kalian akan banyak bertanya-tanya gitu. Jadi makanya film ini tetap harus kalian nonton Hunger Game yang pertama terlebih dahulu sih sebelum kalian nonton yang ini. Secara ini prequel ya, dan untuk bisa kalian lebih terikat sama dunianya. Konfliknya entah kenapa untuk perubahan karakter Snow-nya aku masih kurang dapat sih, untuk dia kemudian memilih dark side lah, bisa dikatakan seperti itu gitu. Mungkin kalian yang baca bukunya, kalian bisa memberikan perspektif yang lain kali ya. Mungkin kalian bisa bercerita kalau di bukunya, oh bang, kalau di bukunya sebenarnya bagus gitu karena dijelaskan banyak hal gini, kenapa ini berubah, atau mungkin aja gitu karena memang bukunya kurang bagus aja. Karena aku lihat beberapa review juga banyak yang nggak suka sama buku prequelnya ini gitu, yang Ballad of Songbirds and Snakes ini gitu. Banyak yang orang yang suka trilogi pertamanya tapi nggak suka sama prequelnya. Bisa jadi mungkin karena efek itu juga gitu, kenapa akhirnya penceritaan film ini ya karena ini source materialnya dari novelnya gitu, mungkin ya emang nggak bagus aja gitu penulisan bukunya. Tapi ya silahkan tulisan perspektif kalian. Kalau secara film aku bisa kasih tadi 7,5/10. Ini tetap istilahnya buat kalian pecinta film Hunger Games wajib banget buat kalian tonton untuk bisa kalian nikmati experience secara penuh ceritanya kayak gitu. Nggak nonton sebenarnya nggak masalah gitu, karena inti cerita utamanya kan di Hunger Games yang trilogi awalnya ya. Ini hanya menceritakan sisi mula Hunger Games di tahun yang ke-10 dan juga karakter si Presiden Snow yang kita nggak terlalu banyak tahu masa lalunya di trilogi awalnya. Ini diceritakan lebih dalam, walaupun secara konfliknya tadi ya banyak hal yang aku merasa kayak nanggung aja untuk membuat perubahan sebesar itu pada karakter Snow gitu. Dan banyak hal-hal yang mungkin kalian pembaca buku lebih ngeh gitu untuk hal-hal yang menarik, kayak misalkan Snow yang di film trilogi awal itu mulutnya rusak, kemudian suka pakai mawar itu untuk kebiasaan dia meracuni. Itu tuh harusnya bisa ditambahkan kali ya, harusnya di kreditin tuh kayak diberikan gambaran dia untuk menaiki jabatannya itu kali ya. Harusnya itu mungkin bisa ditambahkan di film ini gitu, kayaknya bisa jadi bonus yang bagus itu untuk kita bisa melihat, oh jadi setelah dia ngeracunin di Haybatum, dia bisa naik menjadi presiden karena dia melakukan istilahnya meracuni orang-orang yang berkonflik dengan dia gitu sampai dia nanti jadi presiden. Kayak itu tuh harusnya
mungkin kalau ditambahkan jadi nilai plus untuk film ini juga. Tapi mungkin itu aja ya review aku untuk film kali ini gitu, dan maaf banget kalau misalkan banyak kesalahan ataupun kata-kata yang kurang memuaskan buat kalian para pecinta film ini gitu. Dan ya intinya itu review dari aku aja secara jujur, dan mungkin sampai ketemu di video berikutnya di Strength Castle channel. Bareng aku Ardiansah, sampai jumpa, bye bye.